Sekretaris Direktur PT APL sebagai perantara di rumahnya di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. GER menjadi perantara untuk memberikan uang atau hadiah untuk penyelenggara negara yang mewakilinya terkait pembahasan raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jakarta tahun 2015-2035 dan raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis pantai Jakarta Utara. Dalam kasus ini terlihat bagaimana pengusaha mencoba mempengaruhi pemerintah daerah dan pembuat undang-undang tanpa menghiraukan kepentingan rakyat yang lebih besar, terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Karena dari data yang kami dapatkan kelihatannya AMDAL-nya belum diselesaikan dengan baik. Dalam OTT ini KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar 1 miliar dan 140 juta rupiah yang merupakan pemberian kedua kepada MSN setelah sebelumnya diberikan sebesar 1 miliar pada tanggal 28 Maret 2016. 140 juta ini merupakan sisa dari pemberian pertama kepada MSN yang sudah dipergunakan oleh yang bersangkutan. KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu 1. MSN sebagai penerima dengan sangkaan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Kami sangat mengharapkan, karena yang kita tetapkan sebagai tersangka berikutnya adalah AWJ, Presiden Direktur PT APL. Sampai hari ini kita belum melakukan penangkapan karena kita masih mencoba mencari tahu di mana yang bersangkutan berada. Kami sangat mengharap yang bersangkutan kooperatif, kalau bisa segera menyerahkan diri, ya, supaya langkah-langkah hukum berikutnya bisa kita lakukan. Karena AWJ Presiden Direktur PT APL ini sebagai pemberi dengan sangkaan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang tindak pidana korupsi yo pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUH pidana. TPT juga kita tetapkan sebagai tersangka. TPT adalah karyawan PT APL dengan sangkaan pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Itu yang sebagai Pak Sarif mau nambahin. Terima kasih teman-teman semuanya. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Agus tadi, KPK sangat prihatin dan ini kami bisa mengatakan bahwa ini adalah bisa dikategorikan grand corruption. Karena dari awal kami berlima itu ingin menyasar korupsi-korupsi yang besar yang melibatkan swasta. Dan yang paling penting lagi adalah ini contoh paripurna di mana korporasi mempengaruhi kebijakan publik. Bisa dibayangkan kalau semua kebijakan publik itu dibikin bukan berdasarkan kepentingan rakyat yang banyak, tetapi hanya untuk mengakomodasi
kepentingan orang tertentu atau korporasi tertentu. Oleh karena itu, maka kami berharap bahwa hal yang semacam ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Perlu juga kami jelaskan bahwa proyek yang besar tentang reklamasi itu sebenarnya sudah banyak diributkan sejak dulu dan diprotes karena itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Perikanan, dan lain-lain. Sehingga memang kebijakan ini tidak sinkron dengan undang-undang yang di atasnya. Oleh karena itu, KPK sangat menganggap kasus ini adalah kasus yang sangat penting selama kami di sini, karena ini adalah contoh yang paripurna tentang bagaimana korporasi mempengaruhi pejabat publik untuk kepentingan yang sempit, bukan untuk kepentingan umum. Terima kasih. Silakan. Saya yang nambahkan dikit saja. Pak Ketua sudah menyampaikan, corporation rules the country itu banyak terjadi. Ya, perusahaan itu ngatur-ngatur pemerintah, ngatur-ngatur RAPBD, ngatur-ngatur undang-undang dan lain-lain. Dan ini harus kita hentikan. Saya hanya bisa menyampaikan itu. Terima kasih. Teman-teman, sebelum saya buka tanya jawab, saya tunjukkan dulu barang buktinya ya. Barang buktinya silakan bersiap-siap sebentar. Iya, oke. Sebentar ya, kita atur biar tertib. Ke sini aja lah. Oh, sini. Angkat dikit Pak, angkat. Banyak keluarin Pak. Keluarin Pak. Jangan ketawa-tawa dong, kita harus ingatin ini. Ya, teman-teman, sekarang saya buka untuk tanya jawab. Mohon yang tertib satu persatu. Ya, Safir. Sebentar ya, Safir. Ya. Pertama soal ini Pak, saya menyimak tadi dari penerimanya itu kan tidak ada pasal 55 ayat 1 yang apa namanya terkait peserta atau peserta. Kalau soal raperda kan sebenarnya tidak hanya dibahas oleh satu orang, tetapi dibahas secara kelompok dalam artian kalau itu komisi D maka komisi D terkait dengan infrastruktur. Pertanyaan saya, apakah dalam proses sebelumnya ada pihak lain yang dari DPR itu terlibat? Itu yang pertama. Yang kedua, soal uang tadi Pak, pecahan, belum disebutkan pecahannya berapa? Tadi saya lihat ada 100 ribuan, ada 50 ribuan. Itu mohon sedikit diturunkan saja. Yang ketiga soal presidennya. Kalau presidennya turun, kenapa KPK menghimbau saja? Kemudian apakah dia akan dicekal Pak, dilakukan pencekalan? Jangan sampai sebagai orang yang besar, pelaku yang punya jaya yang banyak, sudah dicek. Itu ketiga. Yang keempat adalah
misalnya kasus ini great corruption dan KPK melihat ini sebagai perbuatan yang quote unquote biadab, apakah KPK akan merekomendasikan reklamasi itu dihentikan saja? Artinya, ya harus dihentikan Pak, kalau memang itu mempengaruhi kebijakan yang lebih besar. Apakah KPK akan meminta rekomendasi ke pemerintah pusat untuk dihentikan saja pemerintah pusat dan daerah, dihentikan saja reklamasi ini? Putusan pengadilan itu masih terlalu. Ya, terima kasih. Sambil satu orang penanya dulu lagi. Tidak ada? Kita jawab. Ya, ya. Yuk. Mbak, itu tadi kan Pak Agus bilang pemberian kedua, sebelumnya ada sertifikat hari ini pembicaraan ini. Sebenarnya sudah diketahui belum komitmennya berapa DPRD itu? Banyak Pak. Ya, silakan Pak. Pihak lain dari pertanyaan Mas Abil ya, tinggal lain pasti ada. Karena dan relatif untuk beberapa, sorry, saya dari pagi ini teguhan. Jadi